dari kelas 1B. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bipolar. Nah, sebelum lebih lanjut, NIM saya adalah 02228075. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bipolar. Nah, di sini ada bipolar. Bipolar itu, sebelum kita masuk ke bipolar, saya ingin menjelaskan pengertiannya. Bipolar itu gangguan bipolar atau mania depresi, gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan atau menggunakan sehari-hari. Mengidap bipolar sebelumnya merasa sangat gembira, bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan putus asa. Juga ada gejala dan penyebab gangguan bipolar. Gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati, mood, seperti mood, kayak kurang mood gitu kita, dan drastis. Perubahan mood ini biasanya terjadi hitungan jam, hari, atau bulan. Gejala umum meliputi perasaan bahagia atau antusias, semangat yang menggebu-gebu, berkurangnya minat pada suatu kegiatan atau pekerjaan, sulit tidur atau insomnia. Habis itu yang terakhir, perasaan bersalah atau secara berlebihan. Habis itu dia ada penyebab dan gangguan bipolar belum diketahui secara pasti. Namun kondisi ini juga terjadi akibat faktor genetik. Selain itu, faktor lingkungan dan gaya hidup. Di sini gangguan bipolar. Gangguan bipolar dapat diderita seumur hidup, sehingga mempengaruhi aktivitas penderitanya. Namun, pemberian obat-obatan dan psikoterapi dapat membantu penderita menjalani kehidupan sehari-hari. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai. Nah, di sini kita lanjut. Ada jenis-jenis bipolar. Bipolar 1 itu gangguan bipolar 1 melibatkan satu atau lebih episode manik dengan atau tanpa episode depresi. Yang kedua, bipolar 2. Gangguan bipolar 2 ditandai dengan pergeseran antara episode hipomanik yang kurang parah dan episode depresi. Yang ketiga, gangguan siklomatik. Yang keempat, spesifik bipolar. Habis itu kita lanjut lagi ke apakah orang bipolar menyadari dirinya bipolar? Penderita gangguan bipolar biasanya menyadari ataupun tidak menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan tersebut. Akan tetapi yang berhak menegakkan diagnosis adalah seorang yang mengalami gangguan bipolar atau tidak. Tentunya hanya tenaga medis yang dapat kompeten seperti dokter, psikiater, dan psikolog. Nah, untuk lebih jelasnya, dengarkan video saya. Ada nggak kalian yang di sini kepikiran mau ke psikolog tapi masih maju mundur? Ke psikolog nggak ya? Kayak lo pengen banget buat coba untuk dateng dan konsultasi, tapi mendadak kepala lo penuh dengan pertanyaan-pertanyaan kayak, emang harus banget ya gue ke psikolog? Atau, masalah gue kayaknya nggak parah-parah banget deh sampai gue harus ke psikolog. Atau bahkan kepikirannya sampai, nanti kalau gue ke psikolog gue dikatain gila sama orang-orang. Lama-lama malah ketunda terus tuh mau ke psikolognya. Kalau lo mengalami ini, tenang aja, lo nggak sendiri. Teman-teman gue yang non-psikologi sering curhat ke gue. Dan waktu gue coba saranin mereka ke psikolog, seringkali respon mereka adalah, curhat ke psikolog sama ke temen emang beda ya? Dan jawabannya adalah, iya, curhat ke temen sama psikolog itu beda. Baik dari cara responnya maupun penanganannya. Curhat ke teman bisa dibilang pertolongan pertama lo saat butuh buat luapin apa yang lagi lo rasain. Tapi ada area masalah yang gak cukup dengan lo curhat ke teman aja. Lo butuh bantuan profesional, dalam hal ini adalah psikolog. Nah, jadi sebenarnya kapan sih lo harus ke psikolog? Dan apa yang akan lo dapatkan kalau lo ke psikolog? Sebelum gue mulai jelasin alasannya di video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe ke kanal YouTube-nya 1% untuk konten-konten menarik lainnya. Ada beberapa artikel dari Psychology Today, Good Therapy, dan lain-lain yang memuat daftar sign you should see a therapist. Dan di sini, gue akan merangkum artikel-artikel tersebut menjadi 7 poin untuk menjawab pertanyaan utama di video ini. Kapan sih lo harus ke psikolog? Pertama,
Segala hal yang lo rasakan, lo rasa terlalu intens. Atau kayaknya rasanya berat banget. Semua orang mengalami stres, dan hal itu wajar dalam kadar tertentu. Sebagaimana pernah dibahas di video lain mengenai stres, stres dibutuhkan agar individu dapat bergerak dan berfungsi dalam kesehariannya. Namun, gak jarang pula stres yang kita alami terasa berat sehingga kita ngerasa overwhelmed, dan akhirnya justru gak bisa melakukan apa-apa. Selain stres, hal ini juga dapat diterapkan kalau kalian lagi ngerasa emosi marah, khawatir, sedih yang berlebihan. Ngerasain emosi negatif tentunya hal yang wajar, karena toh kita manusia. Namun, hal ini akan menjadi persoalan lagi ketika kita merasakannya itu udah berkelanjutan atau udah sering banget, sampai mengganggu keberfungsian hidup kita. Jadi, kalau kalian udah ngerasakan emosi stres atau emosi negatif yang berlebihan, itu udah jadi alasan kenapa kalian harus ke psikolog. Yang kedua, lo ngerasa lelah yang berkepanjangan. Well, semua orang tentu merasa lelah, tetapi lelah yang berkepanjangan bisa termasuk sebuah masalah loh. Lelah yang berkepanjangan di sini dimaksud sebagai lo ngerasa kurang tidur padahal jam tidur lo udah termasuk lama. Atau ngerasa susah banget buat bangun tidur. Kalau hal ini udah mengganggu aktivitas keseharian lo, gak ada salahnya lo untuk ngecek ke psikolog. Karena gak jarang gangguan psikologi seperti depresi biasanya disertai dengan lelah yang berkepanjangan. Yang ketiga, lo mengalami kehilangan. Konteks kehilangan yang dibahas di sini bisa banyak banget. Bisa karena lo berduka, ada orang yang lo sayang meninggal, putus cinta, atau dipecat dari pekerjaan. Setiap orang mengalami hal ini, melewati masa berduka atau yang biasa dikenal dengan proses grief. Hal ini biasanya dimulai dengan denial, lalu marah, bargaining, kesedihan yang amat sangat, hingga akhirnya lo bisa menerima situasi yang terjadi. Selama proses ini pun, grief biasanya mengganggu keseharian lo. Tapi, kalau lo merasa proses ini udah membuat lo menjauh dari teman atau keluarga lo, atau membuat lo melakukan hal-hal yang kurang baik, ini mungkin udah saatnya lo untuk pergi ke psikolog. Yang keempat, lo merasa lo menjauh dari kehidupan sosial lo. Memang setiap orang membutuhkan waktu sendiri, apalagi kalau mereka yang punya kepribadian introvert. Tetapi, lain ceritanya kalau interaksi dengan keluarga atau teman-teman dekat lo yang dulu merupakan kesenangan bagi lo malah jadi sebuah beban tersendiri. Atau justru malah bikin lo stres dan panik. Kalau hal ini udah terjadi, gak ada salahnya lo pergi ngecek ke psikolog. Yang kelima, lo menggunakan barang berbahaya sebagai cara melarikan diri. Barang berbahaya di sini bisa banyak, misalnya alkohol atau obat-obatan terlarang seperti narkoba, ekstasi, sebagai cara bagi lo untuk keluar dari masalah lo. Penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang merupakan cara coping masalah yang gak sehat. Dan ada kemungkinan tinggi bahwa lo akan melakukannya lagi ketika lo dihadapi dengan masalah. Sehingga lama-lama lo akan merasa dependent atau tergantung terhadap obat-obatan tersebut. Nah, dependent dengan obat-obatan ini bisa berlanjut ke substance abuse yang mengharuskan lo mendapat penanganan intensif. Yang keenam, lo ingin mengembangkan diri lo. Gak ada salahnya lo kalau lo mau ke psikolog untuk tahu potensi diri lo, atau bagaimana lo bisa memanfaatkan potensi diri ini biar bisa lebih produktif di hidup lo. Misalnya lo mau merencanakan karir lo, atau misalnya mau merencanakan bagaimana bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan pasangan lo, ataupun hal-hal lain yang mungkin sifatnya adalah untuk meningkatkan kebahagiaan lo. Jadi nggak harus tentang ketika ada masalah, tapi juga bisa ketika lo ingin lebih produktif. Yang ketujuh, lo kepikiran untuk mengakhiri hidup lo. Ini poin paling utama sebenarnya, dan kalau lo udah pernah kepikiran ini udah warning yang gede banget nih untuk segera ke psikolog. Bunuh diri sendiri merupakan pembahasan yang cukup kompleks dan mustahil buat di-cover dalam video ini. Jadi mungkin akan dibahas di lain waktu. Oleh karena itu, kalau lo udah punya pikiran untuk mengakhiri hidup lo, gue sangat mendorong lo untuk mengecek ke psikolog. Nah, gimana? Semoga lo udah gak bingung lagi ya kapan harus ke psikolog. Well, ternyata psikolog gak cuman buat orang yang udah punya masalah atau punya gangguan, tapi buat semua orang yang ingin sehat jiwa dan bahagia, sehingga bisa terus berproses menjadi 1% lebih baik setiap harinya. Untuk lo yang masih bingung kira-kira, gue ke psikolog gak ya? Mungkin lo bisa mulai langkah kecil lo dengan mentoring sama mentor-mentornya 1%. Jadi mungkin kita bisa perlahan-lahan cari solusi nih. Kira-kira lo butuh bantuan psikolog atau mungkin lo bisa bantu diri lo sendiri. Sekian dulu video kali ini. Gue Putri, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bahagia. Di sini saya menjelaskan cara mengetahui kita termasuk orang bipolar,
kena penyakitnya atau tidak. Satu, dia merasa terlalu bahagia atau bersemangat. Dua, sangat sensitif dan mudah tersinggung. Tiga, kurang banyaknya makan. Empat, kurang tidur. Kelima, bersikap gegabah dan melakukan kegiatan yang berisiko. Enam, berbicara dengan sangat cepat dan mengubah topik pembicaraan dari satu topik ke yang lain. Di sini ada juga kenapa bisa bipolar itu kambuh? Karena kurangnya istirahat, banyak terlalu tekanan atau stres dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan tembakau atau terlalu banyak kafein seperti kopi. Kalau tembakau kita merokok gitu, ya kan, isep biar enak. Penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan. Saya ingin menjelaskan tentang pengobatan dan pencegahan bipolar. Metode pengobatan yang sering dilakukan pemberian obat-obatan psikoterapi. Pengobatan gangguan bipolar ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi munculnya gejala, bantu penderita kembali beraktivitas seperti biasanya, dan menurunkan risiko mengalami gangguan kesehatan lainnya. Sehingga saat ini belum ada metode yang dapat mencegah gangguan bipolar. Namun, untuk mengurangi kambuh gejala, penderita dianjurkan untuk rutin mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter dan menjalani psikoterapi. Jangan lupa, psikoterapi ini kita ke materi 2 tentang penyebab penyakit bipolar. Ini yang di sini, bipolar. Penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga menjadi akibat faktor genetik. Selain itu, faktor lingkungan sekitar dan gaya hidup juga dapat menyebabkan seseorang terkena bipolar. Sekian dari saya tentang penjelasan bipolar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.